Menurut Bapak, apakah itu ada sebuah indikator dalam suatu organisasi, itu bahwasanya dinasti kekuasaan itu ada di dalamnya, gitu Pak? Bagaimana menurut Bapak melakukan upaya ini? Jadi kita bicara dinasti kekuasaan. Kalau itu namanya adalah politik dinasti. Iya. Definisikan dulu yang maksud dengan politik dinasti ini adalah upaya-upaya yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan kekuasaannya dengan meletakkan kerabat-kerabatnya sebagai penerusnya gitu kan. Jadi anak, ponakan dan sebagainya gitu kan, penerus. Ini sebetulnya logika yang wajar bagi seorang politisi. Karena gini, seorang politisi itu gini, orang yang berpolitik. Sementara tujuan politik itu apa? Tujuan politik itu adalah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jadi ketika seseorang sudah berhasil merebut, maka dia akan mempertahankan kekuasaan jangan sampai diambil oleh orang lain. Nah, maka terkait dengan kontestasi politik negara kita Pilpres, Pak Jokowi itu sudah berhasil merebut kekuasaan 2014 sampai hari ini kan. Maka logika politiknya dia akan berusaha mempertahankan kekuasaan itu jangan sampai lepas. Dengan cara apa? Tadi kan istilahnya politik dinasti tadi kan. Nah, apa indikator dalam suatu rezim itu ada politik dinasti? Yang pertama adanya penempatan orang-orang yang masih menjadi kerabat keluarga dari seorang penguasa untuk menempati posisi-posisi strategis, anak, menantu, ponakan dan sebagainya gitu kan, mungkin menjadi gubernur, menjadi wali kota ya Pak ya, gitu kan, ya jadi menteri atau jadi apa, nah itu udah indikator. Jadi wakil presiden juga bisa gitu kan. Nah, kedua adalah digunakannya segala macam sumber daya yang dimiliki oleh organisasi itu untuk melanggengkan kekuasaan itu. Sumber daya itu apa? Banyak sumber daya, keuangan, sumber daya dalam bentuk tenaga, aparat dan sebagainya itu digunakan untuk melanggengkan itu. Ya. Jadi misalnya ini di sebuah negara, negaranya Konoha namanya. Negara Konoha. Seorang presidennya ini anaknya jadi wakil presiden. Iya benar ya, Pak. Ya. Maka digunakan sumber daya yang dimiliki. Iya benar. Anggaran pendapatan belanja negara digunakan untuk bantuan sosial. Benar sekali. Sampai ratusan triliun diberikan ke masyarakat supaya selalu nama ini. Nah benar ya, sekali Pak. Jadi masyarakat kan akan ini dong. Terbuka. Ini dari situ ya. Benar. Jadi itu dari segi anggaran tuh, belum lagi aparat yang tekan untuk meloloskan, untuk mau intervensi untuk mempengaruhi masyarakat, gitu kan? Biar jalannya mulus ya Pak ya. Kepala desa dikumpulin, doktrin, suruh masyarakatnya pilih ini, gitu kan? Yang gitu-gitu juga upaya-upaya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, gitu kan? Artinya itu hal yang tidak melanggar hukum tapi melanggar moral sebetulnya. Ya kalau bagi saya pribadi, ya kalau memang kapasitasnya ada mungkin tidak apa-apa. Ini kadang-kadang ada bisa dipaksakan. Iya benar. Sehingga supaya meloloskan begitu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Jadi itulah kira-kira ya terkait dengan politik dinasti itu hal yang logika yang wajar sebetulnya, tapi tidak etis. Iya. Juga dilakukan. Lebih kembali ke moral kali ya, Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya itu tuh ada merugikan, ada juga yang tidak, gitu ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ca. Kita kan udah di penghujung acara nih. Boleh dong Pak kasih pesan buat kita-kita sebagai Gen Z dan Gen Alpha mengenai pendidikan.